Kita lanjutkan lagi perbincangannya. Tadi Pak Putu sempat sampaikan wajar ya kalau publik curiga saat ini. Nah Pak Putu, apa potensi kecurangan yang bisa muncul dengan adanya penundaan rekapitulasi atau hentian rekapitulasi sementara di tingkat PPK dan juga Sirekap yang bermasalah? Apakah bisa sampai mengakali suara Pak Putu? Oh ya, ya, ya. Makanya sekarang saya identifikasikan dulu anomali-anomali yang terjadi itu. Pertama, terlihat di publik bahwa suaranya jauh lebih besar daripada suara di TPS. Dan ini bisa terjawab karena salah baca AI misalnya. Suara totalnya 300, kemudian muncul suara menjadi 800 milik salah satu pasangan calon, misalnya dalam konteks pemilu presiden. Kemudian anomali yang kedua adalah di bawah 300, tetapi tetap suaranya jauh lebih besar daripada penjumlahan di C1. Itu ketika kita bicara soal di pemilu presiden. Sebetulnya orang tidak ngeh bahwa untuk level DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota juga jauh lebih dahsyat anomalinya. Beberapa hari terakhir ini saya membaca data yang cukup menarik, betapa di beberapa daerah dan beberapa partai itu ada kecenderungan calon-calonnya sebelum dihentikan ini itu menurun angkanya. Ketika kita screenshot misalnya, ketika hari kedua angkanya pada titik tertentu, kemudian hari ketiga menurun lagi, hari ketiga menurun lagi, dan seterusnya. Dan sekarang saya mencoba membaca data pada tadi pagi, ada beberapa partai yang beberapa calegnya sangat menurunnya cukup tajam, 3.000, 4.000, tetapi di 1-2 caleg itu malah meningkat. Saya ingin mengatakan anomalinya adalah apabila kemudian AI salah membaca, katakanlah itu salah membaca datanya, apakah mungkin itu salah membaca di 3-4 caleg saja pada salah satu partai, sementara caleg yang lain sama sekali tidak ada salah bacaan data misalnya. Nah, ini anomali-anomali ini memang sangat tidak bisa dijelaskan secara kasat mata kecuali dengan satu hal, bahwa ini hari entah bagaimanapun caranya, saya kira cara untuk membersihkan nama KPU dari seluruh carut marut pemilu hari ini untuk dia kemudian bisa menyatakan dirinya sebagai akuntabel dan transparan, dalam waktu sesingkat-singkatnya KPU harus bisa mengunggah seluruh C1 plano itu di semua level dalam kecepatan tinggi di website KPU secara utuh. Nah, kalau kemudian itu tidak bisa dilakukan, maka kecurigaan publik akan bertambah lagi. Bahwa pertama, sangat mungkin ada skenario, dan ini sudah kencang di Jakarta, ada pihak-pihak yang sebetulnya menginginkan salah satu partai yang tidak lolos parliamentary threshold untuk lolos parliamentary threshold, lalu menggunakan dinamika ini sebagai pintu masuk untuk mengumpulkan suara, lalu mengubah C1 plano yang ada di PPK dan seterusnya. Ini kecurigaan yang sudah mulai muncul. Yang kedua yang juga muncul adalah bahwa di beberapa tempat DPD-DPD yang kemudian tidak memperoleh angka cukup signifikan akan menggunakan kesempatannya habis-habisan untuk bisa mendapat ranking 4 lalu lolos ke Senayan. Demikian juga partai-partai tertentu yang pada posisi kursi terakhir atau kemudian terlempar di kursi terakhir sedang beradu cepat di bawah untuk kemudian mempengaruhi penyelenggara di level kecamatan agar ia kemudian bisa memperoleh kursi itu dengan cara yang tidak benar. Termasuk di kabupaten itu juga terjadi. Seluruh kecurigaan-kecurigaan ini, kemungkinan-kemungkinan ini yang akan terjadi di lapangan hanya bisa dijawab oleh KPU kalau, sekali lagi, dengan kecepatan tinggi dalam waktu sesingkat-singkatnya KPU bisa menayangkan seluruh C1 plano di semua TPS di semua level. Pertanyaannya apakah mungkin? Saya kok tidak yakin, karena saya baca betul pergerakan Sirekap ini dari sejak tanggal 15, 16 dan seterusnya, dan belakangan ini malah prosentasenya makin lambat. Dan prosentase yang makin lambat ini sangat bisa menjelaskan nanti kalau ada kesempatan saya berbicara lagi, saya bisa sangat menjelaskan di mana, di dapil mana, di tempat mana potensi kecurangan itu bisa terjadi dengan mengamati bagaimana dinamika Sirekap ini yang terjadi sekarang begitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.